ketika Raja Nebukadnezar bertemu Yesus. Bayangkan, Anda adalah seorang raja 603 tahun sebelum Kristus dan Anda bertemu dengan Yesus muka dengan muka. Apa yang akan Anda lakukan? Banyak orang bahkan tidak tahu bahwa Yesus ada di dalam Perjanjian Lama. Kitab Daniel merinci peristiwa yang terjadi di Babilonia ini. Sebuah wilayah yang diperintah oleh Nebukadnezar, seorang tiran yang sombong dan kejam yang sangat senang menyiksa para korbannya. Dia memerintah di dunia kuno sebagai diktator absolut. Setelah menaklukkan Suriah, dia mengarahkan pandangannya ke Mesir, musuh utamanya saat itu. Karena Yehuda menghalangi, maka perlu untuk menyingkirkannya jika dia ingin memenuhi ambisinya untuk memerintah sebuah kerajaan besar. Tanah perjanjian diizinkan Tuhan untuk jatuh ke tangan raja kafir Nebukadnezar. Raja kemudian mengeluarkan perintah agar sejumlah pemuda Yahudi dilatih untuk melayani dia dalam kapasitas orang-orang yang berpengetahuan dan bijaksana. Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria termasuk di antara mereka yang ditawan. Mereka dikenal dengan nama Beltazar, Sadrah, Mesak, dan Abednego dalam bahasa Kasdim. Raja Nebukadnezar memberi perintah untuk membuat patung kolosal yang terbuat dari emas. Sebuah patung yang luar biasa dengan tinggi 90 kaki. Mungkin raja merencanakannya agar dia dapat mengkonsolidasikan kekuatannya, mempertemukan seluruh jajaran pejabatnya untuk sebuah acara akbar. Para penguasa ini akan menghadiri peresmian patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar dan sujud menyembahnya. Setiap orang yang tidak mematuhi perintah ini beresiko dilemparkan ke dalam tungku api yang menyala-nyala dan dibakar sampai garing. Semua orang mematuhi perintah Nebukadnezar karena dia bertekad untuk membangun dirinya sendiri, tidak hanya sebagai pemimpin politik Babel yang tidak terbantahkan, tetapi juga sebagai otoritas keagamaan tertinggi di kota. Ya, semua orang bersujud menyembah patung, kecuali Sadrah, Mesah, dan Abednego yang termasuk di antara para pejabat yang hadir pada pertemuan besar-besaran ini. Konfrontasi tidak dapat dihindari. Tiga pria di pelataran itu tidak berkompromi meskipun semua orang di ruangan itu melakukannya. Banyak orang tidak dapat membayangkan tekanan sosial pada waktu itu. Hal itu begitu sulit. Seperti anak-anak sekolah minggu melihat-lihat selama waktu doa untuk melihat mata siapa yang terbuka. Orang Kasdim tertentu melihat tiga pemuda Ibrani bebas berdiri tegak di antara semua orang yang bersujud. Mereka berlari kepada Nebukadnezar untuk melaporkannya. Kecemburuan menetes dari tuduhan mereka terhadap ketiga sahabat Daniel itu yang telah naik ke posisi kekuasaan meskipun mereka ditawan. Karena iman mereka melarang mereka untuk menyembah Tuhan lain selain Tuhan sejati Israel, para pejabat pengadilan kecil melihat kesempatan untuk melenyapkan Sadrah, Mesak, dan Abednego, dan mereka tidak melewatkan kesempatan untuk melakukannya. Ketika Nebukadnezar mengetahui tentang situasinya, dia langsung menjadi marah. Mengejutkan bahwa dia memberi terdakwa kesempatan untuk menanggapi dakwaan yang dilontarkan terhadap mereka, bahwa dia mungkin menunjukkan rasa hormatnya kepada mereka. Tetapi jangan salah, raja hanya akan menerima satu jawaban, konsesi total. Mereka harus memilih dari dua opsi, menyembah berhala emas yang super besar atau binasa di dalam api. Terlepas dari pemujaan sebelumnya bagi Allah Israel, Nebukadnezar bertanya dengan sinis, "Dewa manakah yang akan melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Pertanyaan raja seperti sebelumnya akan terjawab pada akhirnya. Daniel 3 ayat 13 hingga 15. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrah, Mesah, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrah, Mesah, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala.
Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Ketiga orang Yahudi yang gagah berani ini menentang perintah langsung dari raja dan menyerahkan diri mereka di tangan Tuhan. Respon mereka cukup mengesankan. Lalu Sadrak, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku melihat, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Daniel 3 ayat 16 hingga 18. Dengan kata lain, mereka berkata, "Kami lebih memilih takut pada Tuhan kami daripada tungku api Anda. Bahkan jika Dia memutuskan untuk membiarkan kami terbakar, kami akan tetap melayani Tuhan yang hidup daripada berhala Anda yang mati." Mereka lebih memilih kematian daripada ketidaksetiaan kepada Tuhan. Tingkat kemarahan Nebukadnezar ketika otoritasnya ditentang sulit dibayangkan. Air mukanya berubah. Dia memberi perintah untuk memanaskan tungku api 7 kali lebih panas dari biasanya. Ketika Sadrak, Mesah, dan Abednego dilemparkan ke dalam api, pancaran panasnya begitu besar sehingga orang-orang yang membawa mereka terbunuh. Tidak diragukan lagi, mengenakan pakaian yang mudah terbakar, orang Ibrani yang setia itu tidak memiliki harapan, kecuali harapan itu sendiri diintervensi. Daniel 3 ayat 19 hingga 25. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesah, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesah, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar, ya Raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Ketika Nebukadnezar melihat orang-orang itu berjalan-jalan di dalam api, dia begitu terkejut dengan apa yang dia lihat. Karena mereka bukan bertiga, melainkan berempat. Yang keempat tampaknya seperti putra dewa yang menyeratkan bahwa dia adalah Kristus, prainkarnasi. Nebukadnezar memberitahu kita bahwa orang keempat adalah anak Allah. Selama bagian tersulit dari ujian mereka, Yesus ada bersama mereka secara fisik. Di tengah cobaan mereka di tungku api, Sadrak, Mesah, dan Abednego mungkin menyadari atau tidak menyadari bahwa anak Allah ada bersama mereka. Meskipun ada kalanya kita sadar akan kehadiran Yesus di dalam penderitaan kita dan ada kalanya kita tidak sadar, kita tidak boleh ragu bahwa Yesus hadir bersama kita. Nebukadnezar memiliki kesan yang salah bahwa dia adalah orang yang paling berkuasa di dunia. Namun di sini dia bertemu dengan orang yang jauh lebih kuat dari dirinya. Apakah dia masih memiliki kepercayaan diri untuk menuntut agar orang lain menyembahnya seolah-olah dia adalah dewa? Daniel 3 ayat 26 hingga 27. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu.
Dan para wakil raja, raja penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Ketika raja menyadari bahwa orang-orang yang dia hukum telah diselamatkan secara ilahi, dia memanggil mereka dan tidak ada sehelai rambut pun di kepala mereka yang hangus dalam proses itu. Dilemparkan ke dalam api maut Nebukadnezar terbukti sangat mudah. Sungguh luar biasa bahwa ada orang yang bertahan di dalam tungku api ketika begitu banyak orang tewas tepat di luar pintu masuk, walaupun bahkan hanya untuk sesaat. Tuhan dapat melepaskan kita dari pencobaan, atau Dia secara ajaib dapat menopang dan menguatkan kita dalam pencobaan. Kita kagum dengan iman mereka kepada satu-satunya Allah yang benar. Menurut Roma 5, Tuhan mengizinkan pencobaan dan kesulitan dalam hidup kita untuk membangun karakter kita, memperkuat iman kita, atau untuk alasan lain yang tidak diketahui. Kita mungkin tidak selalu mengerti mengapa kita mengalami pencobaan, tetapi Tuhan hanya meminta agar kita mempercayainya bahkan ketika itu sulit. Ayub, meskipun mengalami rasa sakit yang luar biasa, penderitaan demi penderitaan yang hampir tidak dapat diatasi, masih dapat berkata, "Meskipun dia membunuhku, aku akan menaruh harapan dalam dia." Kita juga tahu bahwa Tuhan tidak selalu menjamin bahwa kita tidak akan pernah menderita atau mati, tetapi Dia berjanji untuk selalu menyertai kita. Kita harus belajar bahwa pada saat kesengsaraan dan penganiayaan, kita harus mengadopsi sikap ketiga pemuda ini. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Daniel 3 ayat 18. Fakta bahwa api tidak menghapuskan Sadrak, Mesak, dan Abednego mengejutkan Nebukadnezar. Intinya adalah ketika kita berjalan dengan iman, kita mungkin menghadapi penganiayaan yang berapi-api, tetapi kita dapat yakin bahwa Dia menyertai kita. Selama berabad-abad, anak-anak kecil dan orang dewasa telah terpikat oleh kisah luar biasa tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. 3 pemuda yang melawan Raja Perkasa Nebukadnezar. Tindakan Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam kitab Daniel merupakan respon yang umum di zaman kita. Pembangkangan sipil. Ini memerlukan penentangan pribadi yang disengaja terhadap keputusan pemerintah yang melanggar standar Allah. Jelas bahwa raja tidak akan pernah sama lagi. Dia memuji Tuhan. Dia menyembah Allah orang-orang yang sebelumnya dianiaya dan bersikeras agar rakyatnya tidak menyembah siapapun kecuali Tuhan yang Maha Kuasa. Daniel 3 ayat 28 hingga 30. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Ketika kita berjalan dengan iman, kita mungkin menghadapi penganiayaan yang berat, tetapi kita dapat yakin bahwa Dia menyertai kita. Dia akan membuat kita terus berjalan. Dia pada akhirnya akan membebaskan kita. Dia akan menyelamatkan kita selamanya. Ketika kita dianiaya atau kesakitan, kita dapat memiliki pengharapan karena kita tahu bahwa hidup ini bukanlah akhir. Ada kehidupan setelah kematian. Itulah jaminannya bagi semua orang yang mengasihi dan menaatinya. Mengetahui bahwa kita akan menghabiskan kekekalan bersama Tuhan memungkinkan kita untuk mengatasi rasa sakit dan penderitaan yang kita alami dalam hidup ini.